Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Chinese kuliner kedua yang digelar di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara tidak hanya menyajikan makanan-makanan khas Tionghoa, namun ada sejumlah acara menarik, salah satunya pertunjukan kungfu tradisional. Bela diri dari negeri tirai bambu ini ditampilkan pada acara pembukaan Chinese kuliner kedua. Atraksi kungfu ini bukan hanya ditunjukkan untuk kalangan dewasa, namun juga diperagakan oleh anak-anak. Mereka begitu terampil memainkan jurus-jurus kungfu, mulai dari yang sendirian hingga berkelompok. Berbagai jenis kungfu ditampilkan diantaranya kungfu Shaolin, kungfu Tai Chi Chuan, kungfu Wing Chun, dan kungfu Baguazhang. Selain itu, ada beberapa peserta yang menampilkan atraksi kungfu dengan menggunakan pedang dan tongkat. Atraksi ini sukses mengundang perhatian pengunjung mal. Sambil menikmati kuliner yang disajikan, sejumlah pengunjung begitu antusias melihat penampilan pemain kungfu. Tidak hanya atraksi, seni bela diri yang menampilkan gerakan dinamis ini juga dikupas dalam sebuah talk show. Praktisi hingga master kungfu dihadirkan untuk memberitahu kepada penonton tentang perkembangan dan manfaat kungfu. Penulis dan praktisi kungfu Alex Chung, yang juga moderator dalam talk show kungfu, merasa bersyukur para tokoh-tokoh kungfu di Indonesia dapat meluangkan waktunya untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang disampaikan para narasumber begitu penting untuk mengugah minat generasi muda dalam mencintai kungfu yang menjadi salah satu budaya suku Tionghoa. Jadi sebenarnya talk show kungfu ini menjadi salah satu event di dalam bagian dari event besar, yaitu Chinese kuliner kedua yang diselenggarakan oleh yayasan atau komunitas pemuda-pemudi Teochew dan Hakka Indonesia. Nah, di dalam acara kuliner ini kita juga mengadakan sub acara talk show kungfu, di mana salah satu tujuannya untuk menggali tentang kungfu tradisional di Indonesia, bagaimana perkembangannya, bagaimana tokoh-tokohnya, lalu apakah manfaat dari kungfu ini di tengah berbagai keriuhan teknologi ya, supaya generasi muda juga bisa ikut mendengarkan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bukan kesulitan lah, tapi suatu keseruan atau tantangan ya. Bagaimana kita mengumpulkan para narasumber yang menjadi tokoh-tokoh bela diri kungfu di Indonesia. Karena para tokoh ini juga usianya dari kalangan yang berbeda, ada yang senior, ada yang sudah sepuh, ada yang masih muda, ada yang masih berlatih, ada yang tidak. Tetapi itu juga kita berusaha mengumpulkan, mencari waktu yang pas, bagaimana memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya juga tidak mengulik pertanyaan pribadi. Nah, kalau dibilang kesulitan mungkin bukan kesulitan, tapi bagaimana kita mengundang, mengajak, dan membuat khalayak bisa berminat untuk datang di acara ini. Sementara praktisi kungfu lainnya, Tan Ka-Xiong, menerangkan bahwa kungfu memiliki dua metode pembelajaran, yakni pembelajaran hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, kungfu digunakan untuk bertarung atau berkelahi dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan soft skill, kungfu difungsikan untuk pendekatan halus ketika sedang menghadapi masalah. Lebih lanjut, Tan Ka-Xiong menjelaskan kungfu adalah lebih dari sekedar seni bela diri, tetapi telah menjadi cermin budaya Tiongkok yang kaya dengan unsur-unsur filosofis, sejarah, dan seni pertunjukan. Kungfu menginspirasi orang-orang di seluruh dunia dengan pesan-pesan universalnya tentang keseimbangan, disiplin, dan pertumbuhan pribadi. Kungfu adalah warisan budaya yang patut dihargai dan dipelajari oleh generasi-generasi mendatang. Seperti tadi saya bilang, sekarang ada banyak merek. Bela diri ada banyak. Anak muda silahkan pilih, mau pilih yang apa. Tetapi kungfu kaitannya dengan budaya. Nah, di sini kita sebagai Cindo, Tionghoa Indonesia, itu akan sangat relevan apabila mencoba untuk menengok ke kungfu. Kungfu itu seperti apa sih? Kungfu bukan yang terbaik. Masing-masing itu tergantung pada manusianya. Tetapi aspek budaya itu harus diperhatikan. Kalau tidak, angkatan kami itu akan menjadi the last Mohican. Setelah kami lewat, nggak ada yang meneruskan. Itu yang kami harapkan dengan acara-acara seperti ini, maka generasi muda akan lebih peduli dengan budayanya sendiri, akar budaya. Seperti diketahui, Chinese kuliner kedua merupakan event rutin yang digelar putra-putri Hakka Jakarta dengan pemuda Teochew Indonesia. Event kali ini lebih menarik karena selain menampilkan banyaknya tempat kuliner, event ini juga menyuguhkan berbagai acara menarik seperti lomba mewarnai, pertunjukan barongsai, KLB musik, dan pesta lampion. Tim Eljan Media melaporkan.